Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hari H pencoblosan sudah makin dekat, eskalasi kampanye kian jelas terlihat. Kartu demi kartu telah dimainkan, berbagai manuver terus dipraktikkan. Setiap hari menjadi begitu berharga, berkampanye dengan segala cara, siapa tahu bisa memikat pilihan warga. Seluruh tim sukses niscaya bekerja hingga detik-detik penghabisan agar kemenangan bisa digenggam sang jagoan. Warga Jakarta akan menentukan pilihan. Masih adakah yang dapat mengubah arah pertarungan? Inilah Mata Najwa, jurus pamungkas untuk Jakarta. Itu ada 6 program penting: kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, sampai bagi hasil kerja 80-20. Dan kita yakin bahwa yang kita hadirkan bukan hanya soal lapangan pekerjaan. Kita akan bereskan soal kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Pendidikan berkualitas, kita akan merangkul semua. Pemirsa, pelaksanaan Pilkada Jakarta putaran kedua tinggal 2 pekan. Warga akan segera memilih siapa yang akan memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Beragam jurus, strategi hingga rayuan terus dilakukan demi memenangkan putaran final. Sudah hadir di studio Mata Najwa 2 perwakilan tim sukses dari masing-masing kandidat. Saya perkenalkan TB Aceh Hasan Sazili dari tim Ahok Jarot. Selamat malam Bang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir Panji Pragiwaksono dari tim Anies Sandi. Panji, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Minggu lalu Mata Najwa mengundang jagoan masing-masing untuk berdebat. Malam ini kami mengundang tim suksesnya untuk melanjutkan debat yang kemarin. Yang minggu lalu itu seru sekali. Jadi malam ini seharusnya akan lebih seru karena kalau jagoan itu biasanya agak sedikit menahan diri, tapi kalau tim sukses biasanya belak-belakan. Gitu ya. Gitu ya, Ji? Insya Allah. Kita akan menyegarkan ingatan apa yang terjadi pada debat minggu lalu di Mata Najwa yang berikut ini. Ya, prinsip saya sederhana saja. Yang penting kita harus jadi model dalam segi bersih, transparan, dan profesional. Ini penting. Yang kedua, kita tugasnya adalah pemimpin yang mau melayani. Ini empati melayani harus ada. Nah, gaya saya begitu, lalu sistem. Tidak boleh menerima suap dan tidak boleh berpihak. Bagi saya harus jadi model. Saya harus datang lebih pagi, saya harus melayani orang, 7:30 sampai, terima orang, terus disposisi 1 minggu mesti beres. Kepemimpinan yang efektif. Efektif artinya dia bisa merumuskan masalah dengan benar, merumuskan langkah-langkahnya dengan benar, ukurannya jelas, lalu mengeksekusi hingga tuntas. Konsekuensinya birokrasi berjalan baik. Tapi jangan lupa, ini juga memimpin masyarakat. Jadi kepemimpinannya itu bisa merangkul semua. Bukan saja programnya jalan, tapi prioritas programnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kemudian keteladanan. Kita memang betul, pemimpin harus teladan. Artinya berkomunikasi harus baik. Kalau ada ibu-ibu datang membawa masalah KJP, janganlah dikirimkan kata-kata yang tak patut. Tapi itu terjadi pada kasus ini. Itu jawaban atas pertanyaan bagaimana menggambarkan gaya kepemimpinan masing-masing. Itu gaya kepemimpinan menurut yang bersangkutan. Tetapi tentunya orang dekat atau orang yang pernah melihat langsung bagaimana memimpin punya pandangan yang berbeda. Gaya kepemimpinan mana yang lebih cocok untuk memimpin Jakarta? Saya ingin dari tim Bang Aceh, dari tim Ahok Jarot dulu. Gaya kepemimpinan seperti apa? Ya, sesuai dengan visi yang disampaikan oleh Pak Basuki bahwa
beliau memiliki visi BTP, berani, bersih, transparan, dan profesional. Makna dari bersih, transparan, dan profesional itu mengandung makna bahwa sebuah pemerintahan akan bisa berjalan dengan baik kalau memang dari sejak awal sudah punya komitmen terhadap pemerintahan yang bersih. Ya. Tidak hanya cukup bersih, tetapi harus ditunjukkan oleh sebuah kepemimpinan yang betul-betul transparan, di mana masyarakat bisa terlibat langsung berpartisipasi di dalam proses pembangunan yang terjadi di Jakarta. Oke, Bang Aceh saya ingin spesifik. Disebutkan tadi oleh Pak Anies Baswedan kepemimpinan yang bisa merangkul semua. Bukan hanya yang programnya jalan, tapi programnya mencerminkan keberpihakan masyarakat. Ya. Pak Ahok bisa merangkul semua tidak? Saya kira dalam beberapa hal Pak Ahok telah menunjukkan sikap yang sangat terbuka. Program-program beliau, misalnya program-program KJP, itu kan tidak memandang, tidak mendiskriminasikan siapa beneficiariesnya. Siapa yang mendapatkan keuntungan dari program-program tersebut. Itu kalau program, kalau gayanya, apakah bisa merangkul semua, bisa memberikan keteladanan? Tentu. Pak Ahok selama ini menjadi seorang pelayan yang baik. Dan itu ditujukan dengan bagaimana kepuasan publik terhadap kinerja Pak Ahok, itu hampir semua lembaga survei menyatakan 70%, di atas 70%. Artinya bahwa memang kepemimpinan Pak Ahok ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta. Begitu. Oke. Saya ke Panji sebelum nanti kemudian bisa saling menanggapi. Tadi saya ingin spesifik, ketika kemudian Pak Ahok mengatakan dia harus jadi model, datang lebih pagi, melayani orang 7:30 sampai seminggu harus beres, terima disposisi. Menggambarkan betapa ia bekerja keras. Jagoan Anda bekerja keras juga atau tidak? Rasanya bukan hanya bisa bekerja keras, tapi bisa memimpin itu salah satu kualitas utama. Makanya ketika ditanya gaya kepemimpinan, rasanya kalau Mas Anies dan Bang Sandi mengutamakan gagasan dan mengutamakan dialog. Gagasan karena kita tahu Jakarta punya banyak masalah, kita bisa pakai cara-cara yang lama, tapi kalau kita percaya ini adalah kota yang lebih maju dengan orang-orang yang lebih baik, harusnya kita punya gagasan-gagasan yang lebih brilian. Cara lama apa maksudnya? Saya percaya bahwa harusnya kita tidak lagi terjebak sama menggunakan metode penggusuran. Ini 2017 orang sekolah cara banyak lama yang itu tinggi. jadi cara Pak Ahok maksud Anda? Saya nggak ngomong spesifik Pak Basuki, Ibu bisa aja nih mancing-mancingnya. Loh saya bertanya. karena kalau mau gubernur baru cara lama berarti yang Betul. incumbent dong. Saya rasa ada indikasi yang cukup besar dari warga Jakarta bahwa memang diinginkan kepemimpinan yang baru. Jadi selain masalah gagasan juga masalah dialog. Yang artinya kalau ada sesuatu ngobrol dulu sama yang berkaitan. Misalnya kita pengen mengubah sebuah area, katakanlah reklamasi. Warganya diajak ngobrol, nelayannya diajak ngobrol. Ngomong-ngomong, ada katanya dengan itu, besok hari nelayan, saya ucapkan selamat hari nelayan untuk semua orang di Indonesia yang hidup di perairan. Oke, saya ingin melanjutkan. Ketika tadi Anda mengatakan Pak Anies bekerja keras. Kasih bukti dong bagaimana kerja kerasnya selama ini, apa pencapaian terbesarnya? Rasanya kalau kita mau melihat orang ini bisa kerja atau enggak dibandingkan apa yang dia rencanakan dan apa realisasinya. Penyerapan anggaran Mas Anies ketika menjabat jadi Mendikbud 95-97%, artinya dari apa yang direncanakan hampir semuanya kejadian, hampir sempurna. Itu menggambarkan bukan hanya bisa kerja, tapi tahu perencanaan, efektif, efisien, semua yang direncanakan dijalankan dengan baik. Rasanya itu adalah cara paling baik kalau kita mau melihat seorang pemimpin bisa kerja atau enggak. Anda setuju dengan itu, Bang? Ya, ukuran yang paling sederhana untuk melihat sebuah keberhasilan adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang dirasakan oleh masyarakat dan apa yang dinikmati oleh masyarakat. Buat apa kita menghabis-habiskan anggaran jika anggaran tersebut tidak tepat sasaran? Yang terpenting adalah bagaimana sebuah program itu disusun sedemikian rupa, tetapi masyarakat merasakan langsung terhadap program tersebut. Konsep yang dibangun oleh Pak Ahok adalah, atau Pak Basuki adalah, Pak Basuki Jarot adalah, ada satu kata kunci, namanya pengadministrasian keadilan sosial. Anggaran-anggaran yang ada di DKI Jakarta harus diarahkan sepenuhnya pada bagaimana masyarakat merasakan langsung terhadap program-program keadilan sosial. Jadi penyerapan anggaran yang tidak mencapai maksimal itu tidak bisa jadi ukuran menurut Saya Anda? kira yang terpenting adalah seberapa besar masyarakat merasakan langsung terhadap apa yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan. Panji, itu yang tanggapan paling Anda? penting menurut saya. Pertanyaan besarnya adalah masyarakat yang mana yang merasakan manfaat itu. Karena kalau misalnya dibilang lebih baik hemat
daripada kemana-mana, berarti ada yang salah dengan perencanaannya dong. Karena rencanain awal kan harusnya ada efisien jelas dari awal. Sehingga ketika ada yang nggak kelaksana dengan asumsi biar hemat, biar nggak kemana-mana, berarti ada yang salah di rencananya. Balik lagi pertanyaannya kemudian adalah yang merasakan manfaatnya siapa? Di putaran pertama, dari hasilnya kita bisa lihat begitu banyak, mungkin mayoritas warga Jakarta yang terlibat di pilkada putaran pertama menginginkan pemimpin baru, artinya ada masalah. Harus kita akui memang ada masalah. Ada masalah Bang Aceh? Saya kira enggak ya. Yang kita lihat untuk mengukur sebuah kinerja, ya, itu kan dilihat, kita semua tahu, kita ini di dunia akademik juga, kita tahu bahwa di dalam proses administrasi publik, yang pertama kali yang dirasakan itu adalah sejauh mana kepuasan publik terhadap kinerja petahana. Kita akan bahas lagi setelah pariwara. Setelah ini saya akan tambahkan masing-masing tim sukses dengan satu penambahan perwakilan dari masing-masing gubernur. Setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh